saudari yang terkasih di dalam Kristus, puji Tuhan, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan jika hari ini kita masih bisa menikmati hari yang baru dengan tubuh yang sehat. Bacaan kita pagi ini dari kitab Bilangan pasal 27 sampai dengan 29. Namun kita akan renungkan sebagian yaitu dari Bilangan pasal 28 sampai dengan 29, yaitu yang menceritakan tentang peraturan untuk kurban yang harus dipersembahkan umat di tanah perjanjian. Dalam ibadah kepada Allah, bangsa Israel memiliki berbagai aturan yang berkaitan dengan kurban. Kurban tersebut dibagi dalam beberapa jenis, antara lain yang pertama kurban pagi dan kurban petang. Terdapat di pasal 28 ayat yang kedua sampai dengan ke-8. Yang kedua, kurban sabat dan kurban bulan baru. Terdapat di ayat yang ke-9 sampai dengan ke-14. Dan yang ketiga adalah kurban pada hari-hari raya, di ayat yang ke-16 sampai dengan 31. Ketiga kurban tersebut melibatkan kurban bakaran, yaitu berupa domba jantan, lembu jantan, dan domba yang tidak bercela. Dan juga kurban sajian, yaitu berupa tepung yang terbaik, serta kurban curahan, yaitu berupa anggur. Semuanya itu disebut sebagai kurban bakaran yang baunya menyenangkan Tuhan. Dapat dibaca di dalam ayat yang kedua dan ayat ke-13. Tentu saat ini kita sudah tidak lagi memerlukan hal-hal tersebut. Tidak perlu lagi mempersembahkan kurban bakaran seperti itu. Karena Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah itu, sudah menjadi korban persembahan bagi kita semua. Melalui perenungan ini, bagaimana dengan kita untuk saat ini? Seperti tertulis di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus mempersembahkan tubuh atau seluruh keberadaan kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Allah. Inilah persembahan yang berkenan kepadanya. Bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh atau keberadaan kita? Antara lain, melalui aktivitas pekerjaan yang kita lakukan dimanapun kita berada saat ini, dan juga melalui pelayanan kita. Hendaknya kita memiliki motivasi dan tujuan yang benar di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita dan pelayanan kita. Lakukan semua itu dengan sikap hati yang benar dan takut akan Tuhan, dan tidak semata-mata berdasarkan nilai-nilai duniawi. Mari pagi hari ini kita saling mengintrospeksi diri. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Allah? Anugerah keselamatan hingga berkat pemeliharaan tiap hari sudah Allah berikan bagi kita semua. Mari kita berkomitmen untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah melalui keberadaan kita, entah itu berupa materi, tenaga, atau waktu kita. Biarlah pemberian kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Amin. Selamat memulai aktivitas kita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kita semua.